Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dilanjutkan bersama saya Naila Husna. Pemirsa, PT Jasa Marga mulai melakukan uji coba rekayasa lalu lintas ganjil genap untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di masa mudik Lebaran 2022 sejak Senin lalu. Jadwal dan lokasi pelaksanaan uji coba ganjil genap ditentukan oleh kepolisian yang dimulai di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 47 atau Karawang Barat. Jika terjadi kepadatan, maka akan dilakukan diskresi kepolisian dengan rekayasa lalu lintas kontraflow. Selain itu, jika kepadatan melebihi batas maksimal, maka akan dilakukan diskresi kepolisian dengan rekayasa lalu lintas one way. Uji coba rekayasa lalu lintas berlangsung sejak Senin hingga Rabu hari ini. Pemirsa, PT Jasa Marga mengeluarkan kebijakan bagi para pemudik untuk beristirahat di rest area saat mudik Lebaran 2022 dibatasi hanya 30 menit saja. Kebijakan ini sebagai bagian untuk mengantisipasi lonjakan dan kemacetan pemudik yang datang. Namun seperti apa implementasi kebijakan ini dan efektifkah untuk mencegah kemacetan di rest area? Kita akan berdialog dengan Direktur Pengelolaan Gedung dan Fasilitas Jasa Marga Business Related. Ada Ibu Tita Paulina Purubasari melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Bu Tita. Selamat pagi, Mbak Naila. Iya, Bu Tita, ini ada kebijakan bagi para pemudik hanya dibatasi ya yang memasuki rest area 30 menit saja. Nah, ini diberlakukan selama rekayasa lalu lintas di jalan tol atau seperti apa sih implementasinya nih, Bu Tita? Ya, jadi begini Mbak Naila, kami sebenarnya untuk menghadapi lonjakan pengguna jalan di rest area, ini kami memang sesuai instruksi sebenarnya dari Kementerian PUPR, kami membatasi 30 menit. Nah, sebenarnya 30 menit ini kami membatasi untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jalan ya, jadi mereka supaya bisa bergantian. Nah, himbauan ini 30 menit ini sudah kami sampaikan melalui media luar ruang yang ada di rest area. Jadi kami memang menghimbau agar pengguna jalan ini bisa memanfaatkan semaksimal mungkin istirahatnya di rest area 30 menit. Nah, kami menyampaikan hal ini melalui spanduk yang ada di rest area, kemudian juga melalui public address yang ada di rest area. Nah, kenapa kami memberikan waktu 30 menit ini? Satu, juga supaya saat ini kan memang kasus COVID sudah melandai, tapi kami juga menghimbau kepada pengguna jalan agar supaya mencegah penyebaran penyakit COVID juga ya. Artinya kami supaya tidak usah berlama-lama di rest area, kemudian juga kami juga sebenarnya menghimbau kepada tenan-tenan yang ada di dalam rest area supaya mereka bisa menyediakan kemasan, makanan kemasan ya, sehingga mungkin pengguna jalan tuh nggak usah lama mikirnya, jadi mungkin udah disediakan box-box yang mungkin mereka bisa langsung pesan dan langsung dibawa saja. Kemudian kami juga menambah jumlah toilet fungsional sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan antrian di toilet. Dan juga kami menambah jumlah petugas di rest area yang untuk membantu mengurai kemacetan di dalam rest area. Mungkin begitu, Mbak. Baik, Bu Tita, ada berapa petugas yang ditambahkan dalam rangka pengawasan rest area maksimal penerapannya 30 menit saja untuk mudik tahun ini? Karena jika tidak dilakukan pengawasan dengan baik, begitu sosialisasi mungkin hanya sebatas untuk pengetahuan aja kepada para pemudik ini. Bagaimana kemudian agar implementasinya bisa benar-benar berjalan dengan baik? Ya,
Kami bekerja sama dengan semua mitra pengelola rest area. Jadi kurang lebih petugasnya ada 500 lebih ya, mungkin di Jakarta Cikampek, kemudian juga sampai ke Trans Jawa. Itu mungkin ada 1.000 orang. Jadi kami bekerja sama dengan jadi petugas-petugas ini kami minta untuk sebenarnya kalau melalui public address sebenarnya ini lebih informatif menurut kami, karena memang rest area ini kan luas sekali ya Mbak, dan luas sekali, sehingga dengan melalui public address kami himbau kepada pengguna jalan untuk memanfaatkan istirahatnya, misalnya yang mau ke toilet atau beribadah atau membeli makanan gitu. Nah, mereka bisa memanfaatkan 30 menit. Mungkin juga Mbak Naila, kami menyampaikan di sini mohon bantuan kepada pengguna jalan supaya memang bisa menggunakan waktu 30 menit itu memberikan kesempatan kepada pengguna jalan lain yang akan memanfaatkan rest area, sehingga semua pengguna jalan bisa mendapatkan kesempatan untuk beristirahat di rest area. Mungkin itu Mbak Naila. Baik, jadi Bu Tita, kebijakan ini dilakukan hanya saat terjadinya rekayasa lalu lintas atau seperti apa sih sebenarnya? Oh enggak, selama operasional Lebaran ini kami memang menghimbau supaya tidak usah terlalu lama di rest area. Jadi selain memang pas jam puncak khususnya, tetapi di hari-hari operasional Lebaran ini kami sudah mulai sebenarnya menyampaikan kepada pengguna jalan melalui media luar ruang ya, yang kami letakkan di rest area supaya mereka itu selalu diingatkan sih sebenarnya untuk nggak usah lama-lama, 30 menit saja di rest area supaya bisa ini himbauan sebenarnya sifatnya kepada pengguna jalan. Jadi kami mengharapkan juga kepada pengguna jalan yang mampir di rest area bisa memberikan kesempatan kepada pengguna jalan yang lain. Ya, selain dibatasi 30 menit saja, artinya agar tidak terlalu lama para pemudik ini berada di rest area. Bagaimana lagi langkah yang dilakukan untuk mencegah kerumunan ataupun juga tidak tertipan para pengendara yang berada di rest area ini, kan seperti apa Bu Tita? Ya, itu juga sebenarnya kami sampaikan. Jadi kami ada spanduk-spanduk yang kami pasang di rest area untuk tetap menjaga jarak. Itu menjaga jarak, kemudian menggunakan masker itu harus tetap dilakukan, kemudian tidak berkerumun, itu terus kami sampaikan melalui himbauan di melalui public address yang ada di rest area. Itu selalu diingatkan kepada pengguna jalan. Nah, biasanya petugas-petugas itu akan berkeliling rest area dan mengingatkan kepada pengguna jalan. Jadi di sini juga kami mohon kepada pengguna jalan juga mau bekerja sama lah dengan petugas di rest area. Mungkin kalau diingatkan, mudah-mudahan nggak marah gitu loh Mbak. Iya. Bagaimana juga memastikan untuk mengingatkan kembali para pedagang yang ada di rest area nih, Bu Tita. Sosialisasinya seperti apa agar menyediakan box makanan yang praktis agar bisa dibawa oleh para pemudik sehingga mereka juga tidak bisa berlama-lama. Himbauan yang disampaikan, silakan Bu Tita. Ya. Kami menghimbau sebenarnya kepada seluruh tenan yang ada di rest area untuk kami sampaikan gitu. Jadi ini karena memang pengguna jalannya luar biasa nanti. Kemudian kami minta supaya mereka menyiapkan box-box makanan. Kalau bisa mungkin makanan itu malah sudah ada paket-paket gitu kali ya. Mungkin untuk UMKM juga mungkin bisa menyiapkan paket-paket sehingga yang belanja tuh udah pengguna jalan yang mau beli makanan mungkin hanya saya mau yang harga sekian gitu. Mungkin seperti itu. Ya, semoga ini sosialisasi bisa terus dilakukan dengan baik sehingga nantinya diharapkan juga para pemudik bisa tertib ya menjalankan aturan yang sudah ditetapkan. Terima kasih Direktur Pengelolaan Gedung dan Fasilitas Jasa Marga Business Related Ibu Tita Paulina Purbasari sudah bergabung bersama kami di kesempatan Selamat Pagi Indonesia.